Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Imam Ghazali, CGP A9 194B Kabupaten Sampang di Pendidikan Guru Penggerak. Video kali ini tentang tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3. Apakah tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif terhadap potensi diri, kemudian membuat prakarsa perubahan. Setelah prakarsa perubahan dibuat, selanjutnya menyusun bagja dari prakarsa perubahan tersebut. Bagaimanakah visi, kemudian prakarsa perubahan, kemudian bagja? Simak terus video ini. Tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3 berpusat pada berpihak pada murid. Nah, video ini akan fokus pada visi yang berpihak pada murid, yang tentunya visi tersebut diawali dari profil pelajar Pancasila. Berikut ini visi yang telah saya buat, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, cerdas, berkarakter, berdigital, dan berdaya saing. Dari visi ini sudah tentu terdapat beberapa hal yang diturunkan dari profil pelajar Pancasila. Cerdas berkarakter merupakan profil pelajar Pancasila pada poin bernalar kritis. Kemudian berakhlakul karimah merupakan profil pelajar Pancasila pada beriman dan bertakwa. Kemudian berdigital adalah profil pelajar Pancasila pada poin kreatif. Dan selanjutnya berdaya saing merupakan profil pelajar Pancasila pada gotong royong atau mandiri. Langkah selanjutnya dari visi tersebut, maka akan diturunkan satu yang akan berpihak pada murid, yaitu berdigital. Seperti apakah berdigital yang dimaksud ini? Bagaimanakah ia berpihak pada murid? Berdigital akan tampak berpihak pada murid disampaikan dalam sebuah prakarsa perubahan. Artinya bahwa prakarsa perubahan merupakan penjabaran dari visi yang telah dibuat. Sehubungan dengan berdigital, maka prakarsa perubahan yang berpihak pada murid yaitu mewujudkan peserta didik yang melek digital melalui pembelajaran dengan metode comic strip pada materi Islam Rahmatan lil Alamin kelas 4B. Prakarsa perubahan yang dibuat berpihak pada peserta didik yaitu berdigital. Prakarsa perubahan ini tidak dibuat begitu saja, tapi sudah melalui proses analisis atap. Apakah atap? A. Aset, kemudian T. Tantangan, A. Aksi, dan P. Pembelajaran. Melalui atap ini diharapkan nanti ketika dimasukkan ke bagja, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang diharapkan
di visi tersebut. Aset. Apakah aset dari berdigital ini? Pertama, peserta didik kelas 4D 80% memiliki HP sendiri, 20% tidak memiliki. Ini menandakan bahwa peserta didik kelas 4D setengah lebih memiliki HP. Aset yang luar biasa untuk menerapkan pembelajaran dengan metode comic strip. Kedua, pengampu PAI, GPAI, saya sendiri sering menerapkan aplikasi pembelajaran digital. Ini aset yang sangat penting. 3. GPAI, saya selaku pengampu PAI pernah mengikuti diklat comic strip. Yang keempat, ini juga salah satu aset. Tadi aset dari peserta didik, kemudian saya selaku pengampu pembelajaran PAI, dan ini dari aset sekolah, yaitu adanya router WiFi di lingkungan sekolah. Aset sudah dianalisa, kemudian tantangan. Dari aset yang ada, perlu mempertimbangkan tantangan-tantangan apa saja yang bisa muncul dan terjadi. 1. Dari 80% peserta didik yang memiliki HP, bisa saja orang tua tidak semuanya mengizinkan putra-putrinya membawa HP ke sekolah. Ini tantangan yang harus diselesaikan. 2. 20% siswa yang tidak memiliki HP, orang tua tidak meminjamkan HP-nya untuk pembelajaran metode comic strip. 3. Peserta didik tidak fokus pada pembelajaran metode comic strip, tetapi mereka asik main game sendiri. Kelihatan pura-pura mengikuti pembelajaran, tapi asik memainkan game kesukaan. 4. Sibuknya pengguna WiFi di sekolah bersamaan dengan saat pembelajaran metode comic strip. Itu tantangannya. Dari aset sudah dianalisis, kemudian tantangan juga dianalisis, dan yang ketiga, aksi. Apakah aksi yang wajib saya lakukan dengan metode pembelajaran comic strip? Yang pertama dan yang paling penting, membantu peserta didik mendownload aplikasi comic strip di Play Store. 2. Membantu peserta didik menginstal aplikasi yang sudah di-download tadi di HP masing-masing. Yang ketiga, membantu peserta didik langkah-langkah cara mengoperasikan fitur-fitur comic strip. 4. Membantu peserta didik menemukan ide yang akan dibuat comic strip sehubungan dengan materi Islam rahmatan lil alamin. 5. Membantu anak kreatif dalam mengubah gambar di comic strip sehingga menghasilkan comic strip yang mudah dipahami, indah, dan enak dilihat, materi Islam rahmatan lil alamin. 6. Membantu anak menyimpan hasil comic strip yang sudah dibuat. Itu aksi yang wajib saya lakukan demi suksesnya metode pembelajaran comic strip, pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan visi berdigital. Selanjutnya,
aset sudah dianalisis, tantangan, kemudian aksi sudah dilakukan, maka pembelajaran apa yang akan didapat dengan penerapan metode comic strip ini? Yang pertama, menumbuhkan pemahaman pentingnya peserta didik saat ini yang merupakan generasi Y, bahwa yang mampu bertahan di masa depan adalah orang-orang yang mahir dalam digital. Ini merupakan penerapan dari bernalar kritis profil pelajar Pancasila. 2. Menjunjung tinggi kreativitas peserta didik lain, bahwa mereka memiliki pemahaman bahwa setiap pribadi itu tidak sama dalam kreativitasnya. Ada yang bagus, ada yang biasa, ada yang menengah. Ini termasuk profil pelajar Pancasila pada poin kreatif. Kemudian, pemahaman global masa depan, bahwa ke depan semuanya akan serba digital. Oleh karena itu, sejak dini dengan metode comic strip akan memberikan pelajaran kepada mereka bahwa mereka wajib untuk tahu dan paham digital, dan dalam pelajaran ini adalah comic strip ini termasuk pada berwawasan global, berkebinekaan global. 4. Kerjasama tim atau teamwork sangat penting dilaksanakan, karena tanpa teamwork maka apa yang akan dicapai, visi yang akan dicapai tidak tercapai maksimal. Ini termasuk pada poin gotong royong profil pelajar Pancasila. Itulah atap dalam pembelajaran yang berpihak pada murid berdigital. Atap sudah dibuat, selanjutnya masuk pada prakarsa perubahan yang dimasukkan pada bagja. Bagja atau bahagia. Huruf pertama B, buat pertanyaan, divine. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk melaksanakan pembelajaran asik menyenangkan dengan metode comic strip pada materi Islam Rahmatan lil Alamin kelas 4B. Apakah tindakan yang harus saya lakukan? Yang pertama, melihat file video pembelajaran dengan metode comic strip yang pernah dilaksanakan pada kelas 5B. Saya pernah melaksanakan metode comic strip ini pada kelas 5B, namun materinya adalah sikap ikhlas dan jujur, bukan Islam Rahmatan lil Alamin. Kemudian yang kedua, mencari referensi di YouTube tentang bagaimana cara melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan menggunakan metode comic strip. Yang ketiga, mencari referensi bagaimana cara yang mudah, efektif, dan efisien dipahami oleh peserta didik dalam pembelajaran menggunakan comic strip. Tahap selanjutnya, A. Ambil pelajaran atau discover. Apakah pertanyaannya? Yang pertama, siapakah pendidik yang telah sukses melaksanakan pembelajaran dengan metode comic strip? Karena ini isinya ambil pelajaran, berarti harus menemukan siapa yang telah sukses melaksanakan pembelajaran dengan metode comic strip. Kemudian yang kedua, apa sajakah yang harus disiapkan dalam pembelajaran dengan metode comic strip? Kemudian yang ketiga, bagaimanakah
langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam pembelajaran dengan menggunakan metode comic strip. Itu pertanyaannya. Kemudian tindakan yang akan saya lakukan, yang pertama, mencari video di YouTube pendidik yang telah sukses. Dan tentunya di video YouTube itu sudah banyak para pendidik yang menggunakan comic strip sebagai metode pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengkaji ulang pembelajaran metode comic strip yang sudah saya lakukan di kelas 5B beberapa waktu yang lalu. Tujuannya untuk menemukan apakah yang lalu itu sukses dengan model seperti itu, yang sukses diambil, yang belum maka dicarikan solusinya sehingga pada kelas 4B ini metode comic strip bisa dilakukan dengan maksimal. Kemudian yang ketiga, melihat dan memahami tutorial cara pengoperasian comic strip. Berikutnya G, gali mimpi atau dream. Gali mimpi di sini yaitu apakah mimpi-mimpi yang akan diharapkan terjadi dalam visi tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah ungkapan perasaan peserta didik saat melaksanakan pembelajaran metode comic strip pada materi Islam Rahmatan lil Alamin. Kemudian yang kedua, apakah yang akan saya rasakan ketika semua peserta didik berhasil membuat komik materi Islam Rahmatan lil Alamin. Yang ketiga, bagaimanakah perasaan saya ketika peserta didik sukses membuat komik strip materi Islam Rahmatan lil Alamin, kemudian semua hasil karya tersebut dikumpulkan dan menjadi satu buku antologi dalam bentuk komik materi Islam Rahmatan lil Alamin. Yang keempat, apakah yang akan dilakukan peserta didik setelah mampu mengoperasikan komik strip? Tentunya bisa saja mereka akan membuat bukan materi pembelajaran, bisa juga mereka akan membuat komik cerita sehari-hari oleh mereka. Dari pertanyaan gali mimpi tersebut, tindakan yang akan saya lakukan, satu, membuat video testimoni. Bagaimanakah perasaan peserta didik dengan menggunakan metode comic strip saat pembelajaran materi Islam Rahmatan lil Alamin. Yang kedua, ini yang sangat penting, bisa jadi motivasi mereka memajang semua hasil karya comic strip setelah di-save, kemudian di-print dan dipajang di majalah dinding kelas atau majalah dinding di luar lingkungan kelas, majalah dinding sekolah, dipajang semuanya. Bagaimanakah perasaan mereka ketika melihat hasil karyanya dipajang? Kemudian mengumpulkan hasil karya komik strip, dijadikan satu, kemudian dikirim ke penerbit, diterbitkan dan ber-ISBN. Kemudian yang keempat, membuat pertanyaan melalui platform Google Form tentang apa yang akan dilakukan peserta didik setelah mereka mahir dengan komik strip. Langkah selanjutnya J, jabarkan rencana atau desain. Apakah pertanyaannya? Apakah tindakannya? Pertanyaannya adalah, satu, apakah langkah-langkah awal yang harus dilakukan? Kemudian yang kedua, apakah standar operasi pembelajaran dengan metode
komik strip. Yang ketiga, apakah alat ukur bahwa pembelajaran komik strip berhasil maksimal? Yang keempat, apa sajakah tindak lanjut yang akan dilakukan? Itu pertanyaannya. Kemudian tindakannya adalah: 1. Membuat dan memberikan surat pemberitahuan kepada ortusis bahwa peserta didik harus membawa HP untuk kepentingan pembelajaran komik strip. Ini langkah awal yang sangat penting, karena dengan pemberitahuan yang ditandatangani oleh saya sendiri selaku pengampu mata pelajaran PAI, kemudian mengetahui kepala sekolah dan diserahkan kepada masing-masing orang tua siswa, hal ini sangatlah penting. Karena apa? Tonggak awal untuk melaksanakan pembelajaran, apakah mereka memberikan izin atau tidak. Kemudian tindakan yang kedua, meminta kepada peserta didik surat yang sudah diberikan tadi, surat persetujuan, setuju atau tidak. Kemudian yang ketiga, eksekusinya adalah rencananya adalah membagi peserta didik menjadi 6 kelompok dengan berisi 3 sampai 4 peserta didik. Yang keempat, pendidik membuat langkah-langkah atau tutorial dalam bentuk video atau juga dalam bentuk tulisan ketikan langkah-langkah mengoperasikan aplikasi komik strip. Kemudian berikutnya adalah pendidik membuat kolom alat ukur keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran menggunakan metode komik strip. Dan yang terakhir, pendidik membuat hal-hal yang harus dilakukan setelah sukses mendownload aplikasi komik strip. Selanjutnya, langkah paling akhir alias penutup, yaitu A. Atur eksekusi atau deliver. Apakah pertanyaan dan apakah tindakannya? Pertanyaannya adalah: 1. Siapa yang akan mengarahkan saya dalam melaksanakan pembelajaran dengan metode komik strip pada materi Islam Rahmatan lil Alamin kelas 4B? Yang kedua, siapa yang akan memantau saya sehubungan dengan perizinan HP dalam melaksanakan pembelajaran dengan metode komik strip pada materi Islam Rahmatan lil Alamin kelas 4B? Yang ketiga, siapa yang akan mengamati, menilai, dan mengevaluasi saat saya sedang melaksanakan pembelajaran dengan metode komik strip? Tindakannya adalah sesuai dengan pertanyaan tadi. Yang pertama, tentunya berdiskusi dengan kepala sekolah selaku pimpinan tertinggi di sekolah tempat saya mengajar. Apakah yang didiskusikan? Yaitu tentang pembelajaran komik strip materi Islam Rahmatan lil Alamin, juga surat pemberitahuan permintaan izin kepada orang tua kepada putra-putrinya untuk membawa HP ke sekolah. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan guru kelas tentang perizinan HP untuk peserta didik dan orang tua. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat GPAI sebelum pembelajaran, pada saat pembelajaran, dan setelah pembelajaran dengan metode komik strip pada materi Islam Rahmatan lil Alamin. Demikianlah tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3, dimulai dari visi, kemudian prakarsa perubahan,
analisis atap dan analisis bagja. Semoga bermanfaat. Yang terpenting, tugas ini fokus pada visi, kemudian diturunkan kepada pembelajaran yang berpihak pada murid yang saya lakukan, yaitu berdigital, yang dibuktikan dengan pembelajaran metode komik strip pada materi Islam Rahmatan lil Alamin pada kelas 4B. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.